Pemirsa, belajar dari kecelakaan kereta di Bekasi, sejumlah kalangan berpendapat sudah semestinya pendekatan keselamatan tidak lagi berfokus pada penanganan pasca kejadian, melainkan beralih menjadi sistem yang prediktif dan preventif. Meninjau ulang keselamatan perkereta apian pada sore ini kita bahas bersama narasumber sudah bergabung terlebih dahulu dengan Mbak Ane Purba, VP Corporate Communication PT KAI, dan nanti kita akan coba hubungi juga Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi dan dosen teknik sipil ITB. Selamat sore Mbak Ane, apa kabar Anda? Selamat sore, luar biasa. Saya masih di stasiun di lokasi. Oh, baik, semua orang berduka, kita tidak mau menyalahkan siapapun di kasus ini dan kita berduka dengan kejadian ini. Untuk terlebih dahulu sebelum ke evaluasi, bagaimana penanganan hingga sore ini untuk operasionalnya kereta ini, Mbak? Iya, jadi dapat kami sampaikan ya bahwa evakuasi sudah dilakukan sejak kejadian sekitar pukul 21 ya. Mhm. Jadi kami memfokuskan untuk melakukan penyelamatan dan Ya. evakuasi pelanggan kami. Mhm. Dan ketika evakuasi mungkin banyak bertanya Mhm. kenapa lama? Karena ada tadi beberapa orang ya yang dievakuasi di atas jam 6 pagi. Oke. Ini Mhm. apresiasi yang sangat luar biasa untuk Basarnas, tim medis, dan juga ada di sana tim KAI Mhm. yang melakukan pengobatan juga ya. Tim medis juga melakukan banyak hal Mhm. di lokasi untuk meminimalkan adanya kerusakan yang lain Mhm. di mungkin pelanggan kami. Jadi dipastikan keselamatannya dengan kondisi sedemikian rupa Mhm. harus kami pastikan bahwa pelanggan kami ini selamat dan Oke. alhamdulillah puji Tuhan Mhm. mereka selamat ditangani oleh tim medis dari lokasi sampai saat ini ada di rumah sakit Oke. dan sampai sore ini Mhm. pukul 16 tadi kami sudah berkoordinasi dengan 10 rumah sakit yang memang kami koordinasikan sejak tadi malam di sekitar stasiun, termasuk Rumah Sakit Polri Mhm. Kramat Jati. Di sana ada 10 penumpang kami atau pelanggan kami yang meninggal, Mhm. yang memang sedang diidentifikasi, tetapi total saat ini yang sudah meninggal adalah 15. Duka Oke. cita mendalam Mhm. dan kami turut berbelasungkawa dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini dan tidak satu orang pun di antara kami menginginkan kejadian ini Mhm. sehingga komitmen kami melakukan penutupan stasiun pada hari ini adalah untuk keselamatan pelanggan kami yang utama, Oke. kemudian untuk Mhm. normalisasi jalur agar pelanggan besok kembali bisa beraktivitas menggunakan kereta baik untuk bekerja dan aktivitas yang lainnya. Oke, karena evakuasi, bangkai kereta akan ditargetkan rampung jam 5 sore ini ya, Mbak Ane. Mbak Ane langsung saja evaluasi apa yang akan dikerjakan dalam waktu dekat dari KAI? Ya, di sini hari ini kami fokus memang melakukan evakuasi terlebih dahulu. Setelah Oke. kita evakuasi pelanggan, Mhm. kita evakuasi sarana, kemudian kita evakuasi prasarana yang sedang dilakukan pada saat ini. Mhm. Tadi saya sebelum online ini juga berkoordinasi dengan tim teknis yang ada di lokasi saat ini. Mhm. Memang untuk sarananya ditargetkan pukul 5, tetapi untuk prasarana lebih paling cepat itu nanti pukul 8. Ini kita perkirakan juga akan selesai, baru kita melakukan pengecekan yang namanya listrik aliran atas. Karena listriknya Oke. saat ini di-off-kan, Mhm. maka KRL itu kan sampainya hanya sampai di stasiun Bekasi. Baik. Jadi ada Mhm. berbagai hal, kalau ditanya tadi apa evaluasinya, kita Mhm. bekerja sama dengan KNKT, Ya. DJKA, untuk melakukan pengecekan gitu ya, dari semua aspek, karena di dalam menjalankan perkereta apian ini, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, prasarana, sarana, SDM, teknologinya, sistemnya, SOP dan yang lainnya harus secara komprehensif dicek gitu ya, secara independen oleh KNKT Ya. sehingga dari sana pasti akan ada rekomendasi. Tetapi sebagai operator Mhm. dengan adanya isu perlintasan pada saat ini, Mhm. kami tetap menghimbau kepada masyarakat kita utamakan keselamatan Ya. supaya tidak membahayakan diri kita dan orang lain ketika Mhm. kita berada di perlintasan. Tetap diam, lihat kiri kanan, memastikan tidak ada kereta, baru kita bisa melewati perlintasan tersebut. Baik. Karena Mhm. satu saja kesalahan
kereta itu tidak bisa melakukan pengereman mendadak dan akan lebih banyak korban ketika dilakukan pengereman mendadak gitu ya. Sehingga perlu kerjasama semua stakeholder dan juga masyarakat supaya kita bisa menjalankan perkeretaapian ini lebih baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa lintas Bekasi dan Cikarang ini adalah salah satu lintas yang paling padat. Ada campuran kereta jarak jauh dan juga KRL, dan di stasiun saat saya ini online di Bekasi Timur, kalau jam-jam sibuk ini bisa mengangkut 3.000 sampai 5.000 penumpang per hari di jam sibuk. Jadi Oke. begitu beratnya dan begitu krusialnya layanan KRL ini di jalur ini, sehingga butuh dukungan keselamatan dari berbagai pihak, baik dari kami sebagai operator, regulator, mungkin nanti dari DJKA dan Kementerian Perhubungan, dan juga masyarakat sekitarnya. Ya, melihat volume yang begitu padat di jalur tersebut, apakah ada rencana ke depan untuk membangun double track pemisah lajur antara KRL dengan kereta api jarak jauh atau antar kota ini, karena masukan dari sejumlah pengamat, Mbak Ana? Kalau double track ini sebenarnya kan sudah dilakukan juga ya, Manggarai sampai Bekasi, dan ini Oke. juga menjadi program pemerintah juga gitu. Jadi di dalam pelaksanaan pembangunan double ataupun double track Oke. ini kami berkoordinasi terus dengan Dirjen Perkeretaapian Baik. Kementerian Perhubungan, karena yang membangun prasarana perkeretaapian itu naungannya di bawah pemerintah dan kami operatornya. Tetapi kami juga berkolaborasi melakukan dorongan dan juga kita memperlihatkan bahwa layanan komuter lain pada saat ini di berbagai line ini adalah menjadi satu kebutuhan, karena sampai saat ini kita sudah menjalankan lebih dari 1.000 perjalanan per hari KRL dan melayani 1,1 juta penumpang Baik. per harinya gitu ya. Sehingga keselamatan adalah yang utama yang harus kita miliki supaya Oke. kita bisa nganterin orang Baik. kerja, sekolah, dan aktivitas lainnya. Baik, terakhir bisa dipastikan, saya juga minta kepastian dari KAI, apakah benar ada sinyal error sehingga tidak terbaca oleh masinis ketika mengendalikan keretanya pada saat kejadian, Mbak Ana? Ya, everything about that gitu ya, Oke. harus KNKT yang melakukan pengecekan. Baik. Sebagai operator, KAI saat ini adalah terkait dengan operation excellence, layanan terhadap pelanggan kami, baik yang menjadi pelanggan yang ada di kereta yang memang ada insiden ya, korban, Ya. dan juga bagaimana kami besok bisa melayani pelanggan kami supaya jalur ini bisa segera dilalui gitu. Jadi Baik. terkait dengan apa yang terjadi pada saat insiden tersebut, kita kasih waktu kepada KNKT untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan Baik. supaya tidak ada persepsi terkait dengan kejadian-kejadian ini. Baik, tidak lupa kita mengirimkan doa bagi mereka yang meninggal dunia. Kita berharap keluarga bisa tabah dan sabar ya, Mbak Ana, berbelasungkawa kita semua se-Indonesia dengan kejadian semalam. Terima kasih untuk waktu Anda. Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi. Terima kasih Mbak Ana, sehat selalu Anda. Terima kasih, CNN.